Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan terkait pendidikan inklusi. Jadi Bapak untuk ceritanya disesuaikan dengan keadaan seperti ini. Ya, Bapak berpikir untuk memperkenalkan nama saya Prawilya Witambra. Kalau panggilannya itu Pak Tantra. Di sini saya sebagai kepala sekolah SD Nomor 2 Kecamatan Meje, Kota Semarang. Lanjut. sekolah atau bisa saya jawab. Bisa. Pertanyaan pertama, bagaimana sekolah ini mendukung kebutuhan anak khusus dan Yang jelas sekolah kami memberikan fasilitas terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak inklusi dalam belajar. Karena memang anak-anak inklusi kan kedekatannya, termasuk fasilitasnya, itu harus dibekali keterampilan khusus. Jadi yang kami siapkan yang nomor satu itu dari SDM-nya kami sudah menyediakan Bapak Ibu guru yang sudah memang bisa ataupun layak untuk mendampingi membersamai belajarnya anak-anak yang inklusif. Dengan cara apa? Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan tentang bagaimana caranya mengajar anak-anak yang inklusif. Terus dari segi fasilitas pun ya tergantung ya Mbak ya, kan tiap anak inklusi kan punya keputusan yang berbeda sama lain, otomatis kebutuhannya juga berbeda. Jadi tergantung nanti kita dapatnya yang jenis kebutuhan khususnya apa, nanti kita sesuaikan kira-kira apa yang dibutuhkan mereka. Itu dari segi fasilitasnya, termasuk juga dari disiplinya ya. Yang paling penting itu malah sosial dari anak-anaknya, agar dia merasa diterima oleh teman-temannya yang memang berbeda dari dirinya. Gambaran umumnya setelah dan bisa saya bebas silakan program khusus. Jadi begini, sebenarnya program itu kami urutkan dari yang memang dari pemerintah. Kalau yang dulu itu kan memang kita lebih sembarangan menerima anak inklusi, harus benar-benar sekolahnya itu sudah siap. Kesiapan sekolah itu dibuktikan dari kajian dulu program khusus yang memberikan pelatihan khusus berapa lama itu nanti bisa dikatakan layak sekolah itu menerima anak inklusi. Tapi sekarang ini semua sekolah negeri wajib menerima jika ada pendaftar yang anak inklusi. Nah, ya mau nggak mau kita harus menyiapkan diri, termasuk juga dengan programnya. Kita yang dari pemerintah biasanya ketika nanti kita menerima anak yang inklusi, kita harus bisa memberikan fasilitas membuat mereka nyaman dan terakomodasi dalam belajarnya. Kalau untuk kurikulumnya itu tetap sama, tetapi cara pendekatan dengan menggunakan pendekatan kan biasanya terdiferensiasi. Menjawab? Apa membingungkan orang? Bagaimana kolaborasi antara pendidikan junior atau khusus yang mendukung? Ya itu sebenarnya hampir juga terjawab yang tadi ya. Kalau dulu memang ada guru yang khusus yang memberikan pelatihan secara khusus untuk menangani anak inklusi. Tetapi untuk sekarang ini semua guru wajib mendapatkan pelatihan inklusi lewat platform mereka mengajarkan. Jadi ketika guru tersebut sudah memiliki keterampilan yang didapatkan dari pelatihan mandiri tersebut, otomatis itu layak untuk memberikan pembelajaran pada anak inklusi. Akhirnya yang ada pertanyaan antara beda antara guru yang nanti khusus dengan yang belum, itu ya jawabannya itu semuanya sekarang sudah siap ya. Jadi tidak ada istilah guru khusus
Jadi kalau ada tugas pun, misalnya kalau tidak yang mungkin ada kita yang gambar, ya sekali dan misalnya kita sekali menggambar pindah-pindah magnet. Jadi sebenarnya gini Mbak ya, kita selaku yang belum dikatakan profesional dalam mengatakan seorang anak itu inklusi apa enggak ya, kan harusnya ada asesmen dulu kan. Nah, kita nggak mau terlalu kepedean juga melabeli anak itu inklusi, padahal kan itu yang termasuk dalam kategori yang kan nggak dalam kategori juga. Nah, yang paling utama kita nggak seenak hati kita melabeli anak itu inklusi. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua, termasuk juga dengan orang sekolah itu punya SDM Mbak. Cuma kita revolusi mental. Jadi itu tempat gratis bagi sekolah-sekolah negeri termasuk SDC. Ketika misalkan dari kelas itu menentukan ada anak saya yang istimewa seperti itu ya, bisa kita bawa ke sana. Ada ahlinya sekolah. Jadi nanti ketika mereka sudah mengeluarkan asesmen, kita bisa memberikan perlakuan khusus tersebut sesuai dengan saran dari yang profesional tadi, dari psikolog dan psikiater. Itu ada itu gratis. Itu langkah yang paling utama obat yaitu jadi memberikan apa yang tepat harus dengan asesmen hasil yang tepat. Kan kita nggak bisa sekolah main. Anak ini apa bersumber apa benar-benar apa kita nggak bisa itu, harus ada bukti valid asesmen seperti apa, termasuk nanti dari pihak sekolah pun mendapatkan saran kira-kira apa yang dilakukan oleh gurunya, sekolahnya, teman-teman, keluarganya, itu yang harus didukung semua. Iya, itu fasilitas dari pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi anak-anak yang seperti itu. Tapi yang dalam tanda kutip di sini kan selama ini kan kalau inklusi anak berkebutuhan khusus berarti negatif semua ya. Padahal kan yang plus juga kan ada. Untuk bagaimana sistem evaluasi kinerja dan kemajuan anak kebutuhan khusus diukur di sekolah. Ya, ini nyambung dari yang tadi. Ketika misalkan kita sudah bisa menentukan jenis keinklusian dan tersebut, ya kita nggak bisa menyamaratakan termasuk juga asesmen pembelajaran dengan anak-anak yang lain. Jadi ada aturan khusus di mana kita membuat rapor khusus yaitu rapor inklusi. Tapi syaratnya apa? Tadi juga ada hasil asesmen termasuk juga saran dari ahlinya dan dari ADN ya. Bisa juga karena misalkan orang tuanya melakukan misal tidak ADN divonis dia mempunyai inklusi sesuatu. Terus gitu, terus orang tuanya nggak terima, terus saya perlu ke psikiater lain, sekolah lain, coba seperti itu. Padahal itu juga tidak. Tapi kebanyakan kalau sekolah negeri kemampuan dan orang yang suka menengah lah ya. Sedangkan untuk psikiater psikolog itu lumayan. Kebanyakan yang ketika sudah mendapatkan asisten di situ, yang diundang situ tuh nggak cuma anak, guru, orang tua. Biar sama-sama tahu sindrom. Kadang-kadang orang tuanya nggak terima, nggak bisa menerima bahwasanya anak saya itu inklusi. Kadang juga tidak bisa mewakili sebelum kasih ini butuh. Jadi itu nggak baru tidak yang berguna. Untuk selanjutnya tadi kan Bapak bilang kalau misalkan setiap guru itu harus bisa menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan memberikan pelatihan khusus. Nah, pelatihan khusus apa sih Mbak yang diberikan? Iya, jadi sudah dua ketika dari belakang. Pemerintah memang memberikan pelatihan dari itu yang macam-macam. Salah satunya adalah penanganan pendidikan inklusi. Dari mulai diberikan gambaran tentang apa itu inklusi, bagaimana cara menangani anak itu
tips trik kita untuk memfasilitasi anaknya itu namanya platform kita mengajar. Jadi di situ banyak sekali pelatihan, sumbernya banyak sekali. Di antaranya yang inklusif tersebut nanti tinggal, namanya juga kan pelatihan mandiri, jadi tinggal klik nanti sudah ada materialnya. Kita bisa belajar lebih. Kita juga ada yang namanya komunitas belajar. Di Semarang ini banyak sekali komunitas belajar, termasuk yang tingkat untuk kecamatan dan sekolah pun itu memang salah satu belajar yang hangat dan sering dibicarakan adalah inklusi. Tidak cuma cara menangani, tapi buat rapornya kan berbeda juga. Karena cara membaca rapornya itu juga berbeda dengan rapornya. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus ini kan pasti ada aja ya Pak tantangan dan hambatannya. Nah, bagaimana sih sekolah tuh menangani tantangan dan hambatan yang dialami? Kalau tantangan berarti cara kita berpikirnya ya. Kalau tantangan itu setuju tantangan, karena nantinya dari masalah yang kita temui kita harus mencari solusinya seperti apa. Untuk anak yang inklusif, kalau begitu mesti yang namanya guru kalau mengharapkan dapat guru baru kan kayaknya yang tidak ada yang inklusif gitu kan. Nah, tantangan paling utamanya adalah kita bisa menggunakan keadaan jika suatu saat memang mendapatkan guru yang inklusif karena memerlukan energi yang lebih, pemikiran yang lebih begitu. Itu yang pertama, dari gurunya siap secara profesionalnya gitu bagaimana. Kan banyak tuh otomatis kan pendekatannya berbeda dengan teman yang lainnya, termasuk diferensiasi itu kan berbeda juga kan, termasuk juga evaluasinya berbeda, materinya pun berbeda, kesiapan gurunya nomor satu. Nah yang kedua baru fasilitas sekolah. Kalau fasilitas itu bergantung pada jenis seperti itu selama. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat dukungan khusus untuk orang tua anak berkebutuhan khusus agar dapat terlibat dalam proses pembelajaran mereka? Komunikasi efektif. Jadi kadang kenapa saya ngomongnya efektif ya? Itu kadang kalau kita menggunakan permasalahan anak, jadi kita nggak langsung ketemu orang tuanya. Kecuali bilang, kemudian orang tua itu nggak efektif. Yang efektif adalah kita berbicara langsung ke orang tua, nggak ada solusi itu. Apalagi sekarang kita bikin fasilitasi yang tadi ada. Jadi kita nggak bisa langsung berangkat dengan anak tersebut tanpa orang tua, karena nanti mentalnya 2 tahun. Misalkan ya, kalau anak balik ke sini, rasanya keluar, orang tuanya nggak terima, kan cuma. Kita juga 2 kali menyampaikan juga, terlebih kemampuan kita dalam mengkomunikasikan hasilnya itu tidak sebaik ahlinya. Cara-cara komunikasinya kan tidak sama. Nah, jadi ya kalau mereka itu tadi komunikasi efektif, saya sama. Yang pasti membuat orang tua itu legowo kalau memang anaknya itu inklusif, tidak memberikan patahnya semangat mereka ketika mendapatkan anak yang inklusif. Artinya jangan sampai orang tua itu satu malu yang berbeda mempunyai anak yang inklusif. Itu juga lebih support dari ini masih dari sekolah. Walaupun saya rasa harusnya kayak gitu nggak cuma di lingkup sekolah. Kadang sini kita bermimpi masuk anak-anaknya jangan melakukan teman-teman itu di luar sana di rumah kan kita nggak tahu ternyata bullying tentang keistimewaan tidak kalau saran harusnya tidak cuma masuk di sekolah, di masyarakat pun harus ada. Artinya gimana meningkatkan dari barang-barang
Ya kan pemberitaan pelatihan kan ya di sekolah di rumah kan waktu itu. Artinya nanti anak yakin waktunya pun tinggal di ya siapa seorang tua yang nonton pengen dapat anaknya istimewa kan begitu mbak berarti ya kita rajin monitoring data korelasi. Contohnya kalau misalkan di sini hierarki yang paling tinggi yang harus dicek itu kepala sekolah. Kepala sekolah kan mesti ditahu langsung dari menerima kabar. Nah, ini ada industri, ini ada yang khusus, bahkan termasuk yang indikasi ya, komunikasi itu harus nanti sering dipantau di monitor dulu mengetahui bersama komunikasi orang-orang juga. Nah nanti kalau misalkan dari akademik ya, kan kita lihat dari khususnya saja. Tapi di samping itu yang paling penting yaitu ada komunikasi antara kepala sekolah dengan guru. Menanyakan bagaimana perkembangan anaknya, dan antara KS dan guru pun harus tahu bahwasanya pola ukur di awal pun tidak sepindah apakah kemudian akhirnya perkembangan masa seperti itu. Ukurnya kan berubah sedikit tapi kan berkurang karena memang tingkat perkembangan itu berbeda. Kalau misalkan ternyata masih apa namanya ya belum terlalu kelihatan perkembangan ya, itu berarti harus ada diskusi antara sekolah, guru, orang tua. Karena kami dalam tahap yang memang sudah terbatas, anak itu sebaiknya tidak di sekolah yang formal seperti itu, ke sekolah itu. Kemudian secara pendapat kita juga dapat jadi kami komunikasi dengan orang tuanya, tanya hati-hati kalau komunikasi, jangan tersinggung. Kalau bisa jangan hati-hati. Ya, kami juga kita yang bertanggung jawab. Karena kita harus kita yang jadi tuan rumah terus. Kita kan sekali juga kita bertemu ke rumah anak-anak. Kalau fix anak-anak orang tuanya berkenan, anak oke, tapi guru yang bersangkutan dengan karena bagaimana juga beliau yang akan menangani. Itu kurang lebihnya sama penting. Juga cuma sosok yang mentransfer dulu, tapi yang membuat nyaman semua anak-anak kita satu sama lain, memastikan bahwa anak itu malah jadi teman-teman. Kalau kita memberikan gambaran seperti seorang guru bahwasanya kita berbeda satu sama lain, punya hobi berbeda, punya kita masuk punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Artinya itu peran guru yang harus berguna membuat anak-anak yang lain itu tidak sampai mengguli. Itu bahasanya sekarang tidak digunakan berhubungan sensitif yang dulu saat saya masih sekolah ada begitu bercanda biasa aja, tapi sekarang ini sudah menjadi ya kalau sudah anak-anak paham kemudian dari guru tersebut mencari berbagai macam alternatif, dan itu juga berhenti karena memang perkembangan anak itu pendekatan juga berbeda. Itu karena yang selalu melakukan itu kan berkaitan batas kemampuannya kan setara anak kelas 4 SD, mentoknya segitu. Itu kan tidak bisa berarti kelas 1 sekarang teknologi dalam hal apa?
membantu pembelajaran di sekolah ini. Sebenarnya kalau ngomong masalah teknologi ya, kita lebih ke media pembelajaran, lebih banyak ke media pembelajaran digital, sebagainya. Itu kami memanfaatkan teknologi tidak cuma untuk anak yang inklusif, untuk anak yang lain itu juga kita gunakan. Hanya saja ketika misalkan anak-anak yang mempunyai dalam hal kesusahan, ternyata dia itu lebih tertarik menggunakan pemanfaatan teknologi, misalkan dengan menggunakan PPAC ya, sudah jadi itu semua tergantung sama gurunya, karena bisa jadi malah anak-anak yang seperti itu tidak sampai kalau kita memaksakan menggunakan teknologi, tapi menyesuaikan kondisi anak-anak masing-masing. Jadi saya kalau di sini apakah menggunakan pendekatan saintifik? Gini, apa bedanya pendekatan mobil sama metode? Gimana bedanya? Ya, misalnya kalau udah Saintifik kan pinnya pas ke-13, ya kan? Baru ke-13. Sekarang kan eranya makin cukup gini. Kita nggak melakukan di suatu pendekatan metode ataupun model pembelajaran yang jelas, walaupun pemerintah sudah memberikan gambaran kayak contohnya pas kita sebutkan saintifik, kita model pembelajaran itu kalau nggak salah ada PCL, BCCL sama ya, itu kan tiga yang utamanya ya, yang akhirnya sebelum K13 kan PSV itu kan untuk kooperatif nanti gitu ya, itu ternyata kan nggak semuanya bisa. Ini sekarang nyata di lapangan ya, itu sama aja dengan di PPL. Kita kenal sih, karena di lapangan itu beda karakter lingkungan, pendidikan masyarakat di sekitar, termasuk juga kesiapan belajar anak-anak akan sangat meningkatkan tersebut. Kalau di sini ya alhamdulillah sudah bagus-bagus. Yang K13 kan sekarang tiga kelas 3 dan kelas 6. Kalau ngomongin saintifik ya itu ya semua itu ada berapa 6 ya, ada 8. Oh enggak ada itu. Intinya kan dengan saintifik anak-anak gurunya kan pemahaman bermakna ya, jadi seolah-olah nggak belajar tapi memahami komunikasi, termasuk terakhir kan itu presentasi dan itu kalau sekarang memang lagi ilmunya kayak gitu, walaupun pro kontra ya. Pernah nonton TikToknya yang itu nggak penjual martabak itu yang dia suka banget sama pendidikan, itu kan sangat-sangat kontra dengan saya. Kalau kita sering bilang itu sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan.